Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang jika kamu sudah ada yang baru, apakah dia akan cemburu? Oke. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang yang akhir-akhir ini tuh ya masih sering terkoneksi dengan kamu. Bukan orang barumu ya, bukan orang barumu, tapi dia orang lama. Oke? Oke, aku mulai saja. Apakah dia akan cemburu jika kamu sudah bersama yang lain? Oke. Jadi kalau aku rasa kalau misalkan kamu sudah ada yang baru, di sini dia akan mulai ikut bergerak juga dengan cara mengekspresikan cinta dia sama kamu ya. Bahkan di sini dia akan dekat lagi dengan kamu, mencoba untuk mendekati kamu dan ingin merasakan kembali rasa bahagia dengan kamu. Ya, dia ini emang orang lamamu. Jadi kalau misalkan kamu sudah bersama yang lain, dia akan kalang kabut. Ya, dia akan mulai melakukan suatu pergerakan. Walaupun di sini dia tahu ini dia akan diabaikan oleh kamu atau walaupun dia akan merasa bahwa ini adalah cinta sepihak, tapi menurut dia kamu pantas untuk dia cintai. Kamulah memang sosok seseorang yang memang dia sayangi gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu sudah ada yang baru, di sini dia akan mulai gupek ya, cari cara gimana agar bisa mendapatkan perhatian kamu lagi gitu. Terus itu juga bahkan di sini aku lihat dia akan sering stalkingin kamu. Dia akan sering kayak pengen tahu gitu ya, apakah kamu dengan orang barumu ini bahagia? Apakah kamu dengan orang barumu ini benar-benar saling mencintai gitu? Ya, apakah ini bukan hanya sekadar pelarian atau bagaimana gitu ya. Jadi dia akan korek-korek ya, cari-cari tahu keadaan kamu bersama orang barumu ini. Ya, jadi kalau aku lihat sih kalang kabut dia. Ya, kalang kabut dia di sini. Judgment. Maka dia akan ini ya, menunda untuk menunda untuk mengungkapkan perasaan dia ke kamu atau menunda untuk menjalani hubungan dengan kamu, karena pun di sini dia tahu bahwa dia kan dulu sempat terpengaruh ya oleh desas-desus atau isu-isu yang dulu membuat kalian akhirnya bertengkar seperti itu. Dan bahkan dia menyakiti kamu, tidak mencari buktinya dulu, tahu-tahu dia sudah terpengaruh seperti itu. Dan aku lihat di sini mungkin dia akan segera menghubungi kamu. Tapi kayaknya lebih tepatnya enggak menghubungi langsung deh, kayaknya sih tetap masih menunda deh ya. Oke, sorry ya. Jadi kalau Judgment Reverse tuh tetap menunda untuk menghubungi kamu. Sebenarnya dia ingin menghubungi kamu, tapi dia tetap menunda. Cuman ya itu masih memantau dari kejauhan bagaimana keadaan percintaanmu dengan si orang barumu selanjutnya.
Ya, ceritanya akankah kamu lebih bahagia dengan orang barumu? Maka dia hanya bisanya memantau aja dari kejauhan gitu ya. Dia akan menunda untuk datang ke kamu dan menunda untuk menghubungi kamu. Dan karena aku lihat di sini kamu justru malah mendapatkan seseorang yang baik ya, baik sama kamu karena orang itu pun tertarik dengan kamu karena kamu pun orang yang baik juga gitu loh. Terus itu juga bahkan aku lihat di sini mungkin kamu akan didukung oleh pasanganmu secara ekonomi atau emosional ya. Dan sebenarnya kamu ya nyaman dengan orang ini gitu ya, dengan orang baru maksudnya ya, dengan orang baru. Karena kamu benar-benar diperhatikan kalau dengan orang baru. Nah, bahkan kalau misalkan di sini dilihat dia kamu itu lebih bahagia dengan orang baru ini karena ya kamu selalu didukung oleh pasanganmu yang sekarang yang baru gitu ya. Terus itu kamu selalu merasa nyaman gitu ya. Ya karena orang barumu ini aku lihat memang lebih perhatian lah ya. Nah, apa yang akan dia lakukan? Di sini ada Ace of Swords. Dia akan cari cara gimana caranya untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Bahkan dia akan mencoba berpikir untuk berkomunikasi lagi dengan kamu karena kan di sini dia sempat ya menunda-nunda untuk menghubungi kamu dan di sini dia akan cari cara gimana agar bisa mendapatkan perhatian kamu bahkan menghubungi kamu nantinya. Mungkin akan membahas tentang masalah yang sempat ada di antara kalian agar dia bisa mendapatkan perhatian perhatian dari kamu. Terus itu juga aku lihat di sini dia akan mencoba untuk cari cara atau cari metode gimana agar berkomunikasi itu bisa jangka panjang dari waktu ke waktu kayak gitu ya. Intinya dia kayak mau prepare menghubungi kamu seperti itu. Apalagi di sini aku lihat kan Ace of Pentacles juga ya. Ketika kamu bersama orang barumu ini, justru malah kamu merasa merasa kayak stabil gitu ya dalam hubungan kamu bersama orang barumu ini. Terus itu juga si orang baru ini nih justru malah memberikan efek stabilitas dalam hidupmu ya. Karena mungkin kamu itu lebih diperhatikan ya. Terus itu juga kayak dia lebih percaya diri dengan koneksi bersama kamu gitu ya. Terus itu punya perasaan yang aman untuk mungkin untuk kalian untuk bisa hidup mandiri ya, sukses seperti itu. Bahkan aku lihat di sini baik kamu ataupun dia orang barumu ini akan saling mendukung ya satu sama lain. Ingin mendukung juga bagi kalian dua untuk berkembang dalam hubungan ke masa depan gitu. Kalau menurut aku sih kamu benar-benar memilih move on ya dari orang lama seperti itu. Bahkan aku lihat di sini kalian berdua ini bisa saling diandalkan. Aku lihat di sini bisa saling diandalkan, bisa stabil, saling dapat dipercaya ya. Terus itu saling memberi. Ya beda lah ceritanya kamu dengan orang lamamu yang dulu ya. Kamu terus yang memberi di sini aku lihat. Kalau ini ya bersama orang barumu ini seimbang antara kamu dengan dia, take and give-nya seimbang gitu. Oke. Bahkan kontribusi dari kedua belah pihak di sini benar-benar full gitu ya, benar-benar menyeluruh gitu. Nggak cuman kamu doang yang effort, tapi dia juga ada effortnya gitu untuk hubungan ini. Bahkan aku lihat di sini ya, untuk si dia orang lamamu, dia ini justru malah akan melakukan suatu tindakan atau
memikirkan bagaimana caranya agar kamu itu tidak berubah. Kenapa? Karena kan gini, dia sempat menghilang ya, sempat menghilang dari kamu, sempat kayak menunjukkan kayak tidak cinta lagi sama kamu, tidak peduli lagi dengan kamu. Tapi sebenarnya ketika dia nanti tahu bahwa kamu sudah ada yang baru, di sini dia itu justru malah takut hubungan antara kamu dengan orang lama ini berubah gitu ya, jadi mantan, jadi bukan jadi orang asing atau bukan siapa-siapa sih gitu. Jadi sebenarnya dia takut banget karena aku lihat juga memang si dia ini juga orang yang takut sendirian. Maka dari itu, walaupun hubungan kalian ini sudah lama berakhir, maka aku lihat ketika kamu bersama orang baru, muncullah di sini rasa cinta dia yang sempat lama padam gitu ya. Dan aku lihat di sini kemungkinan hubungan yang sudah lama terlupakan oleh dia itu muncul kembali di kehidupan dia. Dan aku lihat di sini pertanda kuat bahwa dia ini harus melepaskan mekanisme coping atau situasi yang berulang yang tidak sehat untuk untuk membuat perubahan secara signifikan dalam kehidupan romantis dia. Gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia akan menunjukkan perubahan sikap ya. Mungkin dia akan lebih lemah lembut, dia akan lebih menghargai kamu ya. Intinya di sini aku lihat dia akan mencoba untuk mendekati kamu dengan cara lebih dengan rasa hormat gitu loh ya, lebih menghargai kamu, lebih merasa lebih merasa sayang gitulah ya dengan kamu gitu. Intinya dia akan lebih lemah lembut di sini aku lihat ya. Dia akan lebih lemah lembut, terus itu juga dia akan lebih rendah diri gitu ya. Lebih ya kan orang ini tadinya ego ya. Selama ini kan kamu kenalnya dia egois, narsis, seperti itu ya. Nah, sekarang ketika dia melihat kamu bersama yang lain dan dia akan mencoba untuk mencoba untuk datang lagi ke kamu, maka dia nggak dengan keegoisannya, tapi dia akan justru malah cenderung harga diri dia itu jadinya rendah gitu loh. Jadi kayak lebih kalem ya, lebih merendah ya, nggak sombong kayak gitu. Aku lihat di sini. Bahkan aku lihat di sini dia akan lebih percaya diri dan akan melepaskan sabotase diri dia ya, yang sempat dia itu tiba-tiba menghilang, tiba-tiba pergi seperti itu. Nah, di sini dia akan yakin dan percaya bahwa dia akan melepaskan sabotase dirinya sendiri itu untuk tampil lagi ke hadapan kamu. Ya, karena sejujurnya gini, dia ini takut banget sendirian. Dia takut banget kalau dia akan ditinggalkan kamu. Ya, manakala saat dia berpisah dengan kamu, dia ini kan selalu kepikiran kamu terus gitu, jadi hidupnya nggak tenang. Jadi ketika dia ngeliat kamu bersama yang lain, sudah mulai gupek dia, gimana nih caranya agar bisa mendapatkan perhatian kamu, agar tidak ditinggalkan kamu sendirian kayak gitu ya. Karena setelah dia ditinggalkan oleh kamu, wah, kepikiran terus sama kamu, intinya hidupnya nggak tenang gitu ya. Dia selalu ingin datang ke kamu, dia selalu ingin dia selalu merindukan kamu kayak gitu. Bahkan dia akan mengganggu hubungan kamu dengan si orang baru ya, untuk memprovokasi hubungan kalian agar bisa berselisih. Wow ya, jadi ada cara-cara licik yang akan dia lakukan untuk bisa memisahkan kamu dengan orang baru gitu. Dia akan memprovokasi entah kamunya atau orang barumu ya,
sehingga nantinya kalian akan berselisih dengan orang baru itu. Ya, aku lihat di sini seperti itu. Dia akan mengganggu hubungan kamu dan memprovokasinya. Ya, agar hubungan kamu dengan dia ya nggak selanggeng biasanya gitu. Ya, karena di sini dia ingin lagi masuk ke dalam hidupmu. Dia ingin kembali melanjutkan hubungan dia bersama kamu gitu. Jadi ya bisa dibilang cemburu lah ya. Bisa dibilang cemburu. Oke, kira-kira apa sih yang ingin dia katakan ke kamu? Dia orang lamamu ya. Ada time. Aku takut jika sekarang ini dia mengambil action, ya, mengambil tindakan, maka dia sudah terlambat. Ya, kenapa? Karena mungkin dia sudah lihat kamu mungkin sudah ada yang baru seperti itu. Ya, atau pergerakan kamu kayak sudah menunjukkan bahwa mungkin kamu sudah ada yang lain seperti itu. Kemudian ada apa nih? Unsatisfied. I wasn't happy the way things were going. Jika kamu sudah ada yang lain, maka di sini dia merasa tidak senang dengan apa yang terjadi. Ya, dia merasa tidak puas dengan situasinya, dia merasa tidak bahagia, dia tidak merasa senang jika kamu bersama yang lain. Terus itu juga ada reunion. Jadi ada reuni. Dan dia akan tetap mencoba untuk membuat kalian bersama kembali. Jadi dia akan menyabotase hubungan kamu dengan orang barumu. Dia akan mencoba memprovokasi, entah ini memprovokasi kamu atau memprovokasi orang barumu sehingga kalian bisa berselisih dan ya berakhir hubungannya dengan orang barumu. Seperti itu. Itu tindakan ekstrim yang akan dia lakukan ya. Oke, kemudian ada self love. I'm still trying to heal. Kebalik. Oke. Dia akan mencoba untuk healing ya, sembuh dulu dari sesuatu yang selama ini menyakiti dia, dari patah hatinya, agar dia punya power nantinya untuk merebut kamu gitu loh ya. Dia masih akan berusaha untuk sembuh, untuk healing terlebih dahulu, mencintai diri dia sendiri dulu. Jadi kalau misalkan sebelum dia siap atau sebelum dia percaya diri, sebelum dia bisa menyembuhkan kecemburuan dia, rasa sakit hati dia, kemudian dia belum bisa move on dari masa lalunya, maka dia akan tidak melakukan pergerakan apapun, dan dia juga nggak akan mengejar-ngejar orang-orang yang dulu sempat dia hadirkan sebagai pihak ketiga di antara kalian ya. Di sini aku tidak ingin mengejarnya lagi. Dia tidak mau mengejar orang-orang yang menjadi target, yang pernah menjadi target dia untuk pihak ketiga di antara kalian di sini. Karena di sini dia akan memahami tentang dirimu, karena kan kamu selalu sekarang itu perspektif ke dia itu tentang pihak ketiga ya. Dia selalu menghadirkan selingkuhan, dia selalu menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Maka dari itu dia akan mencoba untuk healing, untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan toksik dia. Kemudian dia tidak akan mengejar-ngejar lagi pihak ketiga, orang lain ya, selingkuhannya itu. Terus itu juga dia akan memahami maunya kamu ya. Kalau memang maunya kamu selama ini adalah dia tidak akan melakukan perselingkuhan, maka dia tidak akan mengejar-ngejar lagi pihak ketiga ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia akan tetap stalkingin kamu sampai mendapatkan celah ya. Kamu mungkin nanti mulai berselisih dengan orang barumu. Nah, di situ dia mungkin akan melakukan suatu pergerakan. Yang terpenting adalah dia udah bisa melepaskan dulu energi mantan ya, energi mantan dia yang dulu gitu ya, dan dia tidak
tidak akan lagi mengejar-ngejar orang-orang yang menjadi target-target dia sebelum dan sesudah dari kamu ini mencari orang baru gitu ya, mendapatkan orang baru gitu. Intinya di sini dia akan lebih fokusnya ke kamu, stalkingin kamu, cari kesempatan ya, kapan kamu akan berpisah atau bertengkar dengan orang barumu. Di sini dia baru akan mulai ada pergerakan seperti itu ya. Tapi ketika dia tahu kamu sudah ada yang baru nih, orang sudah mulai merencanakan bagaimana agar bisa mendapatkan perhatian kamu dan bisa memprovokasi orang barumu seperti itu. Oke, memang agak licik ya, karena memang sebenarnya si dia ini tidak mau melepaskan kamu gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah gak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Oh, ada Cancer, Scorpio dan Pisces juga. Ya, jadi itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa koresonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, ini ya alfabetnya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.